Hai guys, apa kabar? Di video kali ini aku mau lanjut bahas anime yang berjudul Keiko Sareta Ankoku Heishi Sanju Dai no Slow na Second Life 2023 episode keempat, di mana di episode sebelumnya, Daryl berhasil merebut kembali tambang Mithril. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ringankan jari kalian guys, arahkan untuk tekan like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Basubasa yang sedang menyiapkan alat produksi penyilangan senjata sihir yang menggunakan bahan utama Mithril yang bisa menghasilkan sihir yang dahsyat yang dia sebut dengan bom sihir. Tiba-tiba dia kedatangan salah satu anggota dari 4 Jenderal Raja Iblis. Dia mencari dan memberitahu ke Basubasa kalau tambang Mithril sudah direbut kembali sama bangsa manusia. Karena hal itu, ada seseorang yang ingin protes dengan Basubasa dan orang itu adalah Raja Iblis. Basubasa pun terkejut dan dengan terpaksa menghadap Raja Iblis. Raja Iblis mempertanyakan kenapa tambang Mithril bisa direbut sama bangsa manusia. Padahal Basubasa sudah diperingatkan untuk tidak melanjutkan alat yang dia buat. Karena Basubasa gagal mempertahankan tambang Mithril, dia dihukum untuk meminta maaf di hadapan Raja Iblis. Basubasa yang angkuh dengan berat hati dan terpaksa meminta maaf di hadapan Raja Iblis. Mendengar Basubasa sudah meminta maaf, Raja Iblis menyarankan sebaiknya Basubasa meminta bantuan sama Daryl. Karena menurut Raja Iblis, Daryl adalah orang yang benar-benar berbakat. Selain itu dia pintar dan juga baik hati. Bahkan Raja Iblis sebelumnya yang tak lain ayah dari Basubasa menjadi 4 pilar Raja Iblis yang baik juga pasti karena didampingi sama Daryl. Mendengar ucapan Raja Iblis, Basubasa merasa sangat kesal. Tapi Raja Iblis dengan santai menyuruhnya pergi. Raja Iblis berkata seperti itu ingin melihat apa yang akan dilakukan Basubasa. Tapi tidak dengan Basubasa. Setelah bertemu Raja Iblis, dia langsung melampiaskan amarahnya. Di sisi lain, Daryl yang sedang bersama Marika merasa agak tertekan dengan ucapan Marika tentang keinginan Marika yang aneh-aneh. Dalam situasi itu, Daryl terselamatkan berkat suara Gasita yang tengah bertengkar dengan seseorang. Ternyata Gasita bertengkar dengan pemimpin parti petualang dari kota Campbell yang bernama Fitbitan. Dia menghina petualang dari desa Lok yang hanya 2 orang dan menganggap mereka petualang gadungan. Dia juga menganggap petualang desa Lok yang berhasil merebut kembali tambang Mithril hanya menggunakan trik licik. Daryl yang berada di sana berkata kalau keberhasilannya hanya sebuah keberuntungan. Mendengar hal itu, Fitbitan semakin merendahkan Daryl yang hanya peringkat D dan memutuskan kalau partinya lah yang akan mengambil alih pekerjaan yang terkait dengan tambang Mithril. Bahkan dia menyuruh Daryl untuk memasangkan kalung untuk Gasita yang dianggap sudah kurang ajar. Mendengar ucapan Fitbitan, Daryl berkata kalau parti Fitbitan lah yang seharusnya memburu monster Blaze Death Skite atau monster sabit api kematian. Tapi parti petualang itu gagal membunuh monster itu, bahkan monster itu sampai kabur ke wilayah desa Lok. Dan orang yang telah menemukan monster itu adalah Gasita. Jadi menurut Daryl, Gasita tidak perlu memakai kalung. Mendengar Daryl membelanya, Gasita berkata kalau Daryl yang telah membuat abis monster itu. Mendengar ucapan Gasita, anggota parti kota Campbell terkejut dan terkagum sama kehebatan Daryl dan menganggapnya sebagai petualang peringkat A. Melihat semua orang memuji Daryl, Fitbitan merasa tidak senang akan hal itu. Setelah kejadian itu, Gasita menceritakan semuanya ke Marika. Dengan spontan, Marika langsung emosi mendengar Daryl direndahkan. Dia tidak terima karena mereka telah mengganggu Daryl yang akan menjadi suaminya. Mendengar hal itu, ternyata ayah Marika menyetujuinya, seakan-akan dia memberi restu terhadap hubungan Marika dan Daryl. Esoknya, datang perwakilan dari serikat pusat yang bernama Best Fred. Dia jauh-jauh datang untuk menemui para Knockers. Tapi saat dia datang menemui para Knockers, dia malah diwaspadai sama mereka. Knockers menolak bernegosiasi dengannya dan hanya mau bernegosiasi dengan Daryl. Karena hal itu, Best Fred meminta Daryl menjadi perantara dirinya untuk bernegosiasi dengan para Knockers. Karena menurutnya, bantuan Knockers sangat diperlukan. Akhirnya Daryl bersama Best Fred ke tambang untuk menemui para Knockers. Daryl kemudian meminta para Knockers agar mau mendengarkan ucapan Best Fred. Mendengar ucapan Daryl, para Knockers langsung menyetujuinya. Setelah selesai bernegosiasi, Daryl bertemu dengan parti Fitbitan.
Mereka berada di area tambang karena mendapatkan misi mengawal supaya tidak ada yang menerobos ke dalam tambang. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara para prajurit Raja Iblis yang meminta para Knockers untuk kembali berpihak ke bangsa Iblis. Melihat hal itu, Daryl bergegas mencari para prajurit Raja Iblis. Saat mulai mendekati prajurit Raja Iblis, pemimpin mereka yang bernama Rizet mencoba menyerang Daryl. Tapi setelah melihat kalau itu Daryl, Rizet langsung berlari memeluk Daryl. Rizet yang ternyata adalah sahabat Daryl dari kecil menanyakan keadaan Daryl. Dia merasa bersalah dan takut telah menyinggung Daryl di hari saat dia dipecat. Tapi Daryl tidak menyalahkan Rizet. Daryl kemudian memberitahu kalau dia sebenarnya adalah dari bangsa manusia dan meminta Rizet untuk merahasiakannya. Rizet kemudian bercerita kalau setelah Daryl pergi, pasukan Raja Iblis menjadi kacau balau, bahkan rantai komando Basubasa menjadi kacau. Baik bawahan dan petinggi pasukan Raja Iblis tidak puas dan akhirnya Basubasa mendapat teguran dari Raja Iblis. Dan sejak saat itu, Basubasa melampiaskan amarahnya di mana-mana. Bahkan untuk sekarang, mereka diperintahkan untuk tidak menyentuh tambang. Tapi Rizet sudah mendapat izin dari Raja Iblis untuk berdamai dan menyelesaikan masalah mereka dengan para Knockers. Dia ingin menunjukkan pada bangsa Iblis lain kalau mereka bisa melakukannya. Karena para Knockers adalah pondasi yang penting bagi pasukan Raja Iblis. Rizet juga meminta ke Daryl untuk kembali ke pasukan Raja Iblis. Daryl menolak ajakan Rizet, karena Daryl adalah bangsa manusia. Rizet yang mendengarnya berjanji akan merahasiakannya dan beralasan kalau salah satu petinggi kerajaan Raja Iblis menginginkan Daryl kembali dan orang itu adalah Droyes. Walaupun mereka berteman, Daryl tetap menolak ajakan Rizet, karena Daryl merasa setelah dia dipecat, ada orang-orang yang mau menyambutnya dan sekarang dia ingin bekerja demi mereka. Mendengar ucapan Daryl, Rizet menggunakan sihirnya untuk memaksa Daryl. Tapi dengan cepat Daryl mematahkan serangan Rizet, dan dia malah mempunyai ide mempertemukan Rizet dengan Besfred untuk melakukan negosiasi, karena bangsa iblis kekurangan mithril dan itu adalah masalah yang serius dan pasti akan terjadi peperangan untuk merebutkan tambang. Menurut Daryl peperangan itu bisa dihindari asalkan pasokan mereka tercukupi dan pasukan Raja Iblis tidak akan menyerang. Daryl menyarankan untuk menjual sebagian hasil tambang ke bangsa iblis dengan harga 4 kali lipat harga pasar, dan saran Daryl itu diterima sama Rizet karena bangsa iblis ingin mendapatkan mithril sesegera mungkin. Rizet beralasan, walaupun bangsa iblis berperang untuk mencoba merebutnya kembali, belum tentu mereka mendapatkan tambang mithril, sehingga mereka tidak keberatan kalau harus membayar. Tapi negosiasi mereka tidak disetujui sama Fitbitan yang juga berada di sana. Dia beralasan kalau hal itu memalukan kalau bangsa manusia sampai menjual hasil tambang ke bangsa iblis. Bahkan dia mencoba menyerang Rizet, tapi serangannya ditangkis sama Daryl. Daryl berkata, kalau negosiasi diperlukan agar tidak ada pertumpahan darah ke depannya hanya gara-gara mithril. Besfred yang melihatnya langsung memarahi Fitbitan karena dia tidak berhak menolak negosiasi yang Besfred lakukan. Karena misi Fitbitan bukan untuk memberikan saran politik, tapi hanya sebagai pengawal. Daryl kemudian meyakinkan kalau Rizet adalah bangsa iblis yang bisa dipercaya sehingga dia mau datang seorang diri untuk melakukan negosiasi. Besfred kemudian memutuskan, kalau dia mau membagi mithril untuk bangsa iblis. Setelah mendapatkan kesepakatan negosiasi, Rizet berterima kasih pada Daryl. Mereka berdua berharap kalau suatu saat nanti bangsa iblis dan bangsa manusia bisa berdamai. Oke guys, sampai di sini episode keempat dari anime Kaiko Sareta Ankoku Heishi Sanju Dai no Slow na Second Life 2023. Untuk kalian yang suka dengan anime ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Langsung gaskan guys.